Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ala jami'i ni'amillah al-khair wa syarr bi masyiatillah bi azmiha wal izam min sya'airillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad ibn Abdillah Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusda amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ayatul masyhur a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Al-ayat. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, majelis yang dimuliakan Allah, orang-orang tua saya yang berbahagia, Badan Takmir Kepengurusan Masjid Al-Jamiatul Wasliyah beserta jemaah, Bapak Imam yang dimuliakan Allah, Ayahanda Haji, Ibunda Hajah, jemaah Bapak Ibu, anak-anak yang disayang rahimakumullah. Senantiasa biqaulina alhamdulillah. Malam hari ini kita atas izin Allah kita kembali diberi kesempatan besar bisa hadir di majlis ini. Mudah-mudahan kehadiran kita selalu mengazas kita menjadi orang yang cerdas, menjadi orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Selawat salam kepada Nabi pilihan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam ini spesial sekali kita membicarakan hikmah rahasia salat subuh menurut para ulama. Salat subuh ini Bapak Ibu dirahmati Allah besar kisah. Salat subuh untunglah tak banyak rakaat, 2 rakaat aja ibu bapak. Kalau sempat banyak abang saya kita dibuat. Jamaah dirahmati Allah rahimakumullah. Rakaat pertama kata Nabi itu memelihara ia untuk siang hari. Rakaat pertama memelihara dirinya di malam hari. Maka 2 rakaat itu pun tak paham. Jamaah rahimakumullah yang dirahmati Allah, salat subuh itu adalah salat favoritnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah meninggalkan salat subuh berjamaah kecuali dalam keadaan perang, kecuali musafir, kecuali sakit. Lain itu beliau apa haram tak pernah meninggalkan salat subuh. Tak sama dengan wajah kita ni, semangat. Jamaah rahimakumullah, salat subuh juga Pak Ustaz, tapi belang-belang, belum teratur. Malam ini kita bahas kisah salat subuh. Ya, Nabi menyatakan siapa orang yang salat subuh berjamaah itu lebih baik dari dunia dan isinya. Hadis itu sahih Bapak Ibu dirahmati Allah. Man hadara salat subuhi bil jamaah, siapa orang yang salat subuh berjamaah, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya belum terbayar dengan kemuliaan salat subuh berjamaah. Jamaah dirahmati Allah, ulama katakan jika subuhnya senantiasa dipelihara, insya Allah orang itu selamat dari neraka. Amin Allahumma amin. Karena fadilat subuh tu banyak sekali ibu bapak yang dirahmati Allah. Siapa orang salat subuh dengan baik, dia dihindarkan dari neraka Allah. Rakaat pertama, rakaat kedua
kata Nabi, ibu bapa dirahmati Allah, diangkat dari dalam dirinya segala sifat munafiknya. Geramnya aku Jamaah rahimakumullah. Jadi kalau nak nengok orang tu jujur atau tidak, tengoklah sembahyang subuh. Banyak orang di dunia ini sudah banyak terlampau mendakwa diri jadi orang suci, padahal di mata Allah belum tahu. Tengok sembahyang subuh. Jamaah rahimakumullah, orang-orang yang diistimewakan oleh Allah, dipilih bisa ikut salat subuh, itu orang istimewa, ibu bapa dirahmati Allah. Jika ia mampu melihara salat subuhnya dengan baik, insya-Allah selamat dari neraka Allah. Ditanamkan segala sifat kejujuran dan sifat mahmudah yang lain. Nak nengok orang tu jujur tidak, tengoklah sembahyang subuh. Nak nengok penghulu tu jujur atau tidak, tengok sembahyang subuh Melepas aku dah. Jamaah dirahmati Allah rahimakumullah. Nak pergi sembahyang subuh ni besar pula cerita. Makanya sembahyang subuh tu, salat berjamaah tu dilatih dari kecil. Ni dah tua ke baku baru nak latih. Jamaah rahimakumullah. Orang tua pergi keluar sembahyang subuh macam datang. Jika salat subuhnya tidak tinggal, Masya Allah, Allah melindunginya dari segala arah. Man hafadha salatu subhi amanan fi kulli halin. Orang salat subuhnya dijaga dengan baik, Bapak Ibu dirahmati Allah, aman dan selamat ia dari segala penjuru arah. Ya, burung di laut, burung di laut, burung di udara. Serius benar dengan ceramah aku. Burung di udara, ikan dalam laut, malaikat di langit, ya, bahkan semut dalam lubang mendoakan orang subuh salat berjemaah. Rasulullah sakit, dibopong, digendong sahabat untuk mengimami salat subuh berjemaah. Siapa orang salat subuhnya tak pernah tinggal, Allah melindunginya dari segala arah, dari segala arah mata angin, dari utara, selatan, barat, timur, tenggara, segala macam. Bapak Ibu lebih hafal daripada aku. Jika salat subuh itu didahului dengan sunat, memanglah orang datang tu orang bersunat tak bersunat. Jamaah rahimakumullah. Kata Pak Ustaz, anak-anak yang belum bersunat tak boleh ikut salat berjamaah di saf depan. Tengok dulu keadaan jangan sembarang halau aja. Kata ulama, jika anak yang belum sunat Rasul itu datang bersama ayahnya lebih dulu datang daripada orang dewasa, maka penghargaan besar kepada anak yang belum sunat Rasul itu jangan dihalau, dikeluarkan ia dari saf pertama. Karena itu penghargaan. Ni hukum tak tahu dihalau budak tu. Kata budak tu, saya izin aku ke masjid lagi. Kenapa? Dipisahkan dengan ayahnya. Makanya Rasulullah sujud. Di sujud itu dinaiki oleh cucunya Sayyidina Hasan Husain. Nabi melamakan sujudnya. Lainlah anak-anak kecil itu tak datang bersama ayah, kedian datang. Itu maka duduk di belakang. Yang jadi penyakit besar berjemaah ini, anak-anak disuruh ke masjid, ayahnya tak datang. Ini insyaallah. Anak-anak tu rajin, kecil-kecil macam awak dulu datang ke masjid, ayah mak ayah tak datang. Udahlah mak ayah tak datang, anak rajin ke, tidak pula dipesan. Sehingga anak-anak tu sampai ke masjid, katanya masjid tu masjid ayah dia kan. Bapak Ibu kenapa ketawa? Berarti sama pengalaman ni kan. Ya rahimakum. Sumailah dia terkenjang ke sana, terkenjang ke mai, meloncat ke sana. Untunglah imamnya tak sesat. Kalau imam sesat, kacau bacaan.
Jemaah rahimakumullah, tadi dah Allah. Diawali dengan salat sunat. Berarti ya datang itu sebelum azan. Orang datang salat subuh berjamaah di masjid musalla ini macam keadaannya. Ada yang datang sebelum azan subuh karena menunggu kedatangan. Duduk dalam masjid, tak duduk di teres. Jemaah tak paham, teres juga duduk masalah. Jemaah rahimakumullah. Ya, duduklah di dalam kancing gigi aku, masyaallah. Ya, niat tu mau iktikaf masjid berjamaah tu masuk dari rumah turun bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, masuk ke masjid tanggalkan sandalnya, Bapak Ibu dirahmati Allah, langkah kaki kanan dorong pintu masjid, Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Dia tidak mampir di serambi di teres, dia salat sunat 2 rakaat. Karena penghormatan masjid rakaat ini kau salat sunat 2 rakaat. Ini tidak mau ruku, kalau aku geram kadang. Dan habis azan bau dia masuk. Ada yang azan dah habis orang salat sunat, sayang buang pangkalnya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Macam dia seorang merukuk di atas dunia ni, insyaallah rahimahullah. Nak sampai basung kuning tu juga baru masuknya, insyaallah rahimahullah. Tu orang yang silap pengetahuan agama. Kalau masuk iktikaf masjid tu jangan pandang lagi ke kanan. Sebelum duduk ya hormati masjid salat sunat 2 rakaat. Tetapi kalau sedang azan jangan salat 2 rakaat. Aku ndak menawi Hormati dulu azan. Karena kalau orang sedang azan awal langsung masuk langsung salat sunat, kata Nabi itu dipekakkan telinga di hari kiamat. Tunggulah berdiri. Ya marahimakumullah. Ada orang datang salat subuh berjamaah ni Bapak Ibu dirahmati Allah, dan nak teke sengkel kamat baru sampai. Ya marahimakumullah. Habis tu imam salam tak lengah balik. Datang lambat balik nak dulu. Cantik betul muka di kau. Ya rahimakumullah hadirin wal hadirat rahimah. Ada yang dah 1 rakaat baru datang. Yang rahimakumullah. Ada imam sedang kunut dia baru datang, masyaallah. Ya rahimakumullah. Macam Bapak Ibu dirahmati Allah. Ya kan? Siapa orang yang solat subuhnya bergelap-gelap menuju musalla atau masjid, memasa fil masjid yalali ilal masjid binuri tam yaumal zulami layali ilal masjid binuri tam yaumal qiyamah. Siapa orang yang pergi berjalan menuju masjid yang gelap, sekarang dah jarang masjid gelap dia Pak, dah terang semua masjid, dah terang, hati pun masih gelap. Jemaah rahimakumullah. Ya, masjid dah lawa-lawa, cantik berdelau. 2 minggu yang lewat sajadah tu macam ini, sekarang macam tenggelam kaki aku. Ya rahimakumullah, dah terang benderang, senangnya hati perut. Sayang kau tak datang. Masya-Allah. Ya, kerana tapak-tapak sujud itu menjadi saksi di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, orang-orang cerdas hari ini memburu salat berjamaah karena tahu rahasianya. Jemaah dirahmati Allah rahimakumullah, gelap-gelap dia ke masjid, dalah gelap kadang nak turun dari rumah tu tibalah sakit perut. Jam itu nak ke masjid, jam itu pula sakit perut. Jemaah rahimakumullah, kau lebih dek bodoh jemaah tadi. Dalam sakit perut dia sembahyang. Imam tak faham, dibawa ayat panjang, resah kawannya sampai berpeluh menahan sakit perut. Akhirnya skru tak tertahan lagi. Jemaah rahimakumullah. Untung tak nembak kuat, meresap macam ban bocor. Jemaah rahimakumullah. Dia duduk di belakang imam pula. Ketika sujud melepas. Jemaah di belakang tercengih-cengih selubang hidung. Jemaah rahimakumullah. Habis salat kan nyebor bau gambak. Habis salat imam mandang ke belakang. Orang yang melepas diri tadi pandai cuci tangan.
karena dia dipandang imam, dipandangnya ke belakang lagi. Dalam mandang ke belakang, orang mandang ke belakang lagi. Akhirnya yang di belakang sekali jadi sasaran. Salah siapa? Kenapa ibu bapa duduk di belakang? Nyama rahim. Selisih sab pertama dengan sab kedua kata Nabi 500 tahun perjalanan akhirat. Wah, 500 tahun orang tu dah sesedap dalam surga, awak baru sampai. Macam nak habis dah baru sampai. Tu tinggal yang teka-teki saja. Salah siapa? Nama sembahyang ke belakang. Cuma rahimah. Bapak ibu dirahmati Allah rahimah. Udahlah di belakang sekali solat, di sebelah kiri imam pula bodohnya. Orang yang berada di belah kanannya imam, dulu dia didoakan imam. Makanya dia bisa menjawab salam imam. Ini bagi yang laki-laki, perempuan tak ada hukum, enggak salah. Ini tidak bapak di kiri imam, padan muka kedian kena doa. Jamaah bapak ibu dirahmati Allah rahimakumullah. Siapa orang yang salat subuhnya datang gelap-gelap, bapak ibu dirahmati Allah, di akhirat ia dapat cahaya bin nuritam yaumal qiyamah. Di hari akhirat dapat cahaya, kakinya disuluh, disenter dengan cahaya. Ketika meniti jambatan Shiratal Mustaqim, kata Nabi, bagaikan sehelai rambut dibelah 7. Balik ni kerang, cabut rambut tu selai, belah 7. Jamaah rahimakumullah, jalan yang berduri dan licin mudah sekali terjungkal ke jurang neraka. Bagi orang yang salat subuh berjamaah, bapak ibu dirahmati Allah, berangkat dari rumahnya itikaf kepada Allah, insyaallah kaki tangan wajahnya bercahaya. Amin Allahumma amin. Kan itu kan yang ditanya sahabat Nabi, ya Rasulullah, macam mana ya Rasulullah kau nak mengenal umatmu di akhirat? Kan banyak manusia saat itu ya Rasulullah. Jawaban Nabi simple. Aku mengenal umatku di hari kiamat. Ciri khasnya kaki, tangan, wajahnya bercahaya. Ya. Bapak ibu dirahmati Allah, apalagi kebiasaan Masjid Jamiatul Wasliyah habis salat subuh ngopi bersama. Jamaah rahimahku, tak ada masalah Pak. Cuma aku belum sempat ikut. Hanya lihat di grup WA saja. Tak apa-apa, itu kebiasaan Nabi. Ya, Rasulullah itu selalu sarapan dengan para sahabat ketika bangkit dari salat. Entah ilmu dari mana dia dapat orang juga. Malam ni baru terbuka ceki agaknya ya. Jamaah rahimakumullah. Hadirin wal hadirat, yang mana ceramah tadi dah? Allah. Ya. Siapa orang salat subuh hingga sampai waktu syuruk duha, dia bertasbih berzikir, tidak bergerak dari sajadahnya. Ini bisa di Mekah Pak, berkelap pepati, untung-untung nasib lah. Ya, habis salat subuh bertasbih berzikir yang panjang bapak ibu dirahmati Allah hingga terbit matahari syuruk, dia mendapat pahala besar seperti pahala umrah dan haji yang sempurna. Ya kan? Makanya orang zaman dulu tu dah terang tanah dia baru keluar masjid. Lagipun orang zaman dulu lantainya tak keramik. Ya, batang nibung dibelah. Imam berembat di atas surau. Jemaah sampai nangis-nangis saking kan sedih dan sakitnya. Kenapa? Dia bukan sedih doang dengar doa Pak Imam, ibu jarinya tersepit. Rahimahkum. Itu dulu Pak. Sekarang tak ada lagi jari kita tersepit, ya kan? Insya-Allah. Imam menangis kau di belakang, terisak-isak. Imam pun congaklah, kata dia doa dia makbul kan. Dia tahu jemaah kaki tersepit. Cuma rahimahkum. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah. Siapa orang salat subuh tidak dijaga, maka wajahnya tak dapat cahaya. Sembahyang subuh tak dijaga, menandak je. Tiba angin sedap, awal subuh datang. Tiba angin tak sedap, dan nak habis sembahyang subuh baru dah sembahyang. Syurahimahkumullah. Ya, tiap hari menyelaru masbuk. Malaikat hafal betul muka dia.
bawa letakkan sandal depan masjid, kata malaikat, nah ini orang masbuk ni. Oh, ditempel dahinya masbuk. Ya, masbuk tu bukan disengaja, Pak. Ini tiap waktu menyelaruh masbuk. Masya-Allah. Masbuk tu kedian. Macam aku kemarin datang lambat. Ini datang pas orang nak masuk imam, kan tak masbuk. Gitu. Ini masbuk ditempah. Itu bukan masbuk, itu namanya mabuk. Rahimakumullah. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah rahimakumullah, orang tak menjaga salat subuh, tak ada cahaya di wajahnya. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Pada wajahnya ada tanda-tanda bekas sujud. Itu ciri-ciri umat Nabi Muhammad. Pada wajahnya ada sinar sujud. Min asari sujud ditertafsirkan oleh para mufassirin, sinar wajah salat itu membayangi dirinya kemana-mana. Aku kadang risau dengan jemaah ni, kenda tiput mentafsir Quran. Kau nak hitam dah hitam lah, tak ada masalah. Tapi jangan didakwa itu tanda bekas sujud. Wah, min asari sujud itu sinar cahaya salat itu membayangi dirinya di mana-mana. Walaupun dia tidak sedang solat, tapi seolah-olah dia seperti orang solat. Kita ni banyak solat, Bapak Ibu dirahmati Allah. Dalam solatnya tertib, tapi dah di luar solat tak tertib lagi. Itu bukan tanda sujud. Minta maaf yang dari hitam. Untunglah dari aku tak hitam. Hitam senangnya, tak payah. Taruh batu depan sajadah. Tunam ke menolong lama kata hitam kan. Itu bukan hitam lagi, berkarat pun dapat. Jadi bukan itu tafsir ayat. Simahum fi wujuhim min asari sujud. Sinar cahaya salat itu membayangi dirinya kemana-mana. Ya Pak, saya tak melarang orang dahi itu hitam, nak satu ke, nak dua ke, nak tiga, nak 1000 ke di sini, tak ada masalah. Ini rahimakumullah. Jangan ditafsir ayat. Kami dulu mengaji susah, Bapak Ibu. Siapa orang yang sengaja salat subuh lupa, tanda imannya tak bernyawa. Time semayang subuh lupa, time makan apa haram tak lupa, time yang lain lupa sumpah. Iman tak sempurna. Siapa orang salat subuhnya berat, ma inna hala kabiratun illa 'alal khasiin. Salat tu berat kata Allah. Illa 'alal khasiin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Khasiin, khasa artinya selalu. Maka salat tu dilatih dari kecil. Sembahyang subuh berat. Dengan sangap-sangap sekali sembahyang. Bacaan sikitnya jelas, sangap yang lebih. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata malaikat, tak kuasa kumandang orang ni. Ngapa kata malaikat? Cuba kau tengok, lebih banyak sangap daripada bacaan. Cuma rahimahku. Bapak pernah tak tengok orang sembahyang sangap? Nah ya, pernah mengalaminya. Cakaplah yang ada jaga. Kan? Orang sangap tu, Bapak Ibu dirahmati Allah, itu masih bisa setan mengganggunya. Maka dalam ilmu fikih, ketika kita menguap dalam salat itu boleh ditutup mulut tu dengan zahir tangan atau batin tangan, tidak ada masalah, tidak batal salat. Ini tidak, di bio terbuka. Kok dek bau. Ini tadi orang sebelah tercengis-cengis lubang hidung. Kawan sebelah tu cium bau aroma tak sedap, sampai sesat Fatihah kawan. Dalam hati bercakap, dia kata izin aku sebelah apa lagi. Ditandanya betul sampai mati terus sembahyang. Jemaah rahimakumullah. Ya. Mana tadi Allah? Siapa orang tidak salat berjamaah, tanda hilang hidup berkah. Man tahawanu
yarfa'ul barakah min kasbihim. Siapa orang yang meringan-ringankan, tak peduli, enggan saja, masa bodoh, apatis orang berjemaah, tak peduli, nah, mayang pula dia, tapi yang berjemaah, tak ambil berat, no. Yarfa'ul barakah min kasbihim. Allah angkat hasil usaha, keberkahan hasil usaha. Carilah rezeki atas dunia ni, terjelapi langit, terjelapi bumi, dapat, tapi tak berkah. Ya kan? Ngapa senyap? Tengoklah muka aku ni, tanda berjemaah. Sunnah Nabi yang paling tertinggi tak ada lain, salat berjamaah. Tanda kau cinta kepada aku, tanda kau ingin berjumpa, berpapasan, melihat wajahku, kata Nabi. Jangan lupakan salat berjamaah. Ya, di India, Pakistan, Bangladesh, ramainya orang salat subuh lebih ramai dari salat Jumaat. Tempat awak ku semangat. Wajah-wajah second hand tu jugalah yang datang. Rumah tepi kubuh seorang, rumah pangkal gang seorang, rumah bawah pokok getah seorang. Ya, imam gitu juga nyakit perut. Terbah apa dia baca merepek. Maaf, mam. Sorry, mam. Aku tu kadang ceramah kampung orang, gampang sembahyang, alah sedih tengok imam. Allah, kataku kesal sembahyang. Coba. Awak je jauh datang dari Bengkalis, safari maulid Nabi, numpang sembahyang di kampung dia, imamnya kita perut macam itu. Allah, astagfirullahaladzim, paling geram betul. Pakal awak tamu di kampung tu, kalau aku imam besar memang aku ketuk kepala. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Buat pemain sembahyang, ya kan? Jamaah rahimakumullah, orang yang salat subuhnya tidak ke masjid, tanda imannya ada penyakit. Iman ada penyakit, ya kan? Sembahyang pula, sembahyang subuh pula, tak pernah tinggal, tapi itulah tak pernah ke masjid. Ya, sewailah kematiannya besok, tak ramai orang masjid datang. Jangan memain dengan masjid, wah. Ya, melalui lisan ibu-ibu yang baik, tolong tu nasihatkan suaminya sembahyang di masjid. Ya, supaya rezeki kita berkah, bang. Sibuk pun abang cari makan, menghidupi keluarga, tapi tak sembahyang berjamaah di masjid, hilang berkah. Ibu, bu, tak nyambung ibu-ibu ni. Allah. Ni kan? Siapa orang yang solat subuhnya selalu terlewat, lewat sembahyang subuh, tanda imannya semakin cacat. Ya, malu aja kesiangan. Memang betul dalam ilmu fikih, dah kesiangan tak sadar, langsung kita berwuduk, langsung salat subuh, itu sah walaupun sudah sampai jam 8 pagi. Tapi dengan catatan, di tengah malam jangan habiskan waktu begadang sia-sia, berbual-berbual yang tak ada manfaat sampai larut tengah malam, itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena menghilangkan jatah kekuatan badan. Sampai tengah malam merepek, apalagi musim ini nak dekat hari H ni, ku semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Saat-saat nak dekat hari H ni, kita banyak kedatangan orang-orang besar. Saat inilah dia ingat dengan masjid. Bisa dah duduk, tak ingat dengan masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Saat inilah dia memberi bantuan. Bu-ibu diberi mukena, diberi telekung, bapak diberi kain sarung, diberi ini segala macam. Nak duduk ni kang? Begitu tak duduk, dia ambil balik. Pasang angin dia ambil balik, sajadah dia ambil balik. Kenapa? Karena bersedekah minta diharap dibalas. Ya, jangan percaya ibu bapak dirahmati Allah.
Siapa orang salat subuh di akhir waktu, tiada iman, tanda iman semakin kelabu. Dan nak sengkel betul habis. Dan nak terang tanah dah. Baru dia semayang subuh. Orang dah balik dia masjid dah. Dia terang tanah baru semayang subuh. Sah? Sah. Tapi tak beres Bapak Ibu dirahmati Allah. Di akhir waktu hari dah siang. Siapa orang salat subuh hari dah siang. Masyaallah rahimakumullah. Tanda rezeki dah hilang. Patut ayam betul-betul. Pandai pula ayam matuk rezeki ke Kata dalam satu hadis, ketika azan subuh dikumandangkan, saya telah perintahkan malaikat untuk bawa rezeki, letakkan depan pintu rumah orang mukmin. Jika dia pergi salat berjemaah, dibiarkan uncang rezeki itu. Tapi jika penghuni rumah tak ada yang salat subuh, uncang itu dipindahkan ke Kuala Alam. Ini kan padan muka dia. Makanya Nabi itu melarang kita sebenarnya orang-orang cerdas, kau jangan tidur lagi setelah salat subuh. Itu kebiasaan buruk. Dalam sembahyang subuh kesiangan tidur situ. Apalagi ibu-ibu tak sempat buka telekung. Dengan telekung-telekungnya sekali tidur ke sajadah. Ya, kemudaratannya, bahayanya ada dua. Pertama, diwariskan oleh Allah sifat fakir papa kedana. Papa kedana tahu? Susah menyelagu. Mentalnya miskin. Orang kebiasaan buruk tidur setelah salat subuh, itu diwariskan penyakit fakir. Nabi melarang, kau jangan tidur setelah salat asar, kau jangan tidur setelah salat subuh. Aku pagi-pagi sekali, kata Nabi, sudah ke pasar. Tapi hadis ini dibalik pula oleh orang penjual paso. Belum subuh dah sampai paso dah. Bila dah sembahyang subuh. Ini orang-orang tu dibalik-baliknya hadis Nabi tu. Ya. Ya Allah rahimakumullah. Yang kedua, bahaya mudarat. Kebiasaan buruk orang yang tak faham. Habis salat subuh dia tidur, maka Allah wariskan penyakit diabetes. Diabetes tahu Pak? Diabetes, kencing manis, tak payah beli gula lagi. Ya. Maka jangan coba-coba tidur setelah salat subuh. Ya, bekerjalah kau di pagi-pagi hari karena tinggi keberkahannya. Makanya Brunei, Malaysia, Singapura itu negara muslim juga, orang itu cepat sukses. Kenapa? Karena habis salat subuh orang itu sudah ke office, ke kantor. Tengok Jepang, kalah kita dengan Jepang kan? Kenapa? Itu konsep Islam yang banyak dipakai oleh orang-orang non-muslim, sehingga mereka hidup di dunia ini cerdas. Kita dah tidur atas sajadah. Ya, jemaah rahimakumullah. Ya, jika waktu subuh masih mendengkur, kerja pula suami, isteri, memang tidak ansur dia kau. Masyaallah rahimahullah. Ya, itu suami beruntung, isteri beruntung Pak. Punya isteri seperti itu. Bang, makan bang. Masyaallah, dia sekar. Ya, bapak yang ketawa ni sama ni malah. Masyaallah rahimahullah. Ya, rahimahullah taala. Allah sayang kepada seorang imra'atun aiqazat zawjiha. Allah sangat senang kepada seorang istri yang membangunkan suaminya untuk salat subuh berjamaah. Berangkat suaminya ke masjid salat subuh berjamaah, balik suami dari masjid, istri dapat 28 derajat. 27 derajat suami berjemaah di masjid, balik ke rumah tambah 1 untuk istri, 28. Jadi istri dapat lebih 28. Padahal suami sembahyang. Tapi dengan catatannya harus diseimbangkan. Suami salat subuh di masjid, istri salatnya di rumah. Jika istrinya mau di masjid, tak ada masalah Pak. Kau jangan larang orang-orang perempuan salat berjemaah. Tapi orang perempuan itu memang tak dikuatkan Pak Ustaz. Memang. Tapi kalau mereka ingin berjemaah, jangan kau larang. Saksikan. Asyhadu ya anna Allah, bahwa mereka itu orang beriman. Jangan kau tegak.
Ya, syukur-syukur gandengan pergi ke masjid. Dia lantak sampai batal sembahyang dia. Tidak masalah. Ya. Mari Bapak Ibu dirahmati Allah, kita cari kemuliaan, kebijakan, kecerdasan, ya, kekayaan dari hikmah rahasia di sebalik salat subuh. Cuma saya sampaikan, kalau masbuknya imam sedang kunut, jamaah langsung takbir, langsung ikut kunut. Ya. Berarti jamaah harus mengulang yang kunut tadi 2 rakaat berikutnya. Pada rakaat berikutnya nanti jamaah itu yang masbuk tadi kunut sendiri. Kenapa? Karena kunutnya tadi yang pertama dia masuk bersama imam itu belum dihitung rakaat. Karena batas masbuk itu adalah ketika imam bangkit dari ruku. Ini sembahyang pula ilmu tak tahu. Ya. Wa kullu man bi ghairi ilmin amaluhu mardudatun wala tuqbalu. Siapa orang yang beramal ibadah tak ada ilmunya, amaluhu mardudatun wala tuqbalu. Amal ibadahnya ditolak, tak diterima. Sayang. Kalau datang waktu imam itu sedang kunut, maka dia harus mengulang 2 rakaat berikutnya. Pada rakaat terakhir imam yang jemaah masbuk tadi kunut sendirian. Allahumma din biman hadait wa min biman nawait. Pokoknya yang pahit lah. Tak ada masalah, ya. Syekh rahimakumullah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sunnah hukumnya imam itu pada salat subuh membaca ayat-ayat panjang. Ini tidak imam ayat menyelauh terus. Inna atayna kulhu, inna atayna kulhu. Kata malaikat yang sunat itu tak payah aku catat dah. Aku dah hafal betul lah imam ni. Inna atayna kulhu. Ya. 20 tahun jadi imam semata-mata inna atayna kulhu, inna atayna kulhu. Baru angkat takbir imam, tengok dekat ya. Inna atayna kulhu dekat. Jawab. Mereka hafal betul, ya. Imam-imam yang baca ayat pendek tu tak usah suruh jadi imam, ya. Imam rahimakumullah. Inna atayna kullu berapa sen lah. Sampai malas dibio malaikat pena tak wasim je tadi. Cuma rahimakumullah. Jadi syukur-syukur tadi anak-anak tu diajarkan hafiz tilawah. Maju tu yang muda-muda menggantikan regenerasi. Jika ada yang muda salah itu bimbing mereka ke jalan yang baik. Ya, Allah diciptakan malaikat tidak pernah bikin salah. Allah ciptakan iblis setan salah. Jadi kita bukan untuk saling menyalahkan, tapi kita saling menasihati. Begitu Bapak Ibu rahmatullah. Ya, inilah ceramah yang tersahdu di dunia yang dapat aku sampaikan. Tak usah pertanyaan, ya. Yang Bapak Ibu rahmatullah, saya harus kembali ke kantor, Pak. Ya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf Pak Haji tidak bisa ikut salat Isya berjemaah kan dipanggil bos. Ya, terima kasih atas segala perhatian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.